melihat politika di Indonesia? Itu ya, bagaimana? kalau saya melihat ini sesuatu dinamika yang wajar di dalam proses demokrasi ya. Secara umum begitu jawaban saya, bahwa Indonesia ini kan sudah cukup lama melakukan reformasi politik ya, sejak 1998 sampai sekarang, sehingga antara lain terjadinya pelaksanaan demokrasi yang secara formal harus diakui Indonesia ini semakin demokratis. Nah, seperti biasa kita akan melakukan pemilihan umum ya 2024. Nah, sekarang terjadi kontestasi antara partai politik dan kemudian juga bagaimana masyarakat menyikapi calon-calon mereka. Nah, yang menarik untuk dilihat sekarang ini yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Sekarang ini jelas sekali terjadi tarik menarik antara kepentingan masyarakat atau keinginan masyarakat dengan keinginan partai politik dan tokoh-tokoh elit politik. Sehingga kita lihat dalam beberapa kasus terjadi diskrepansi atau perbedaan atau kesenjangan. Misalnya kasus Ganjar, publik jelas sekali dalam survei apapun yang Anda lakukan sekarang ini menghendaki Ganjar ini menjadi salah satu calon presiden. Bukan hanya Ganjar saja ya, tapi setidaknya dalam setiap survei Anda akan melihat bahwa suara Ganjar atau pendukung yang mendukung Ganjar dan capres itu sangat tinggi. Sama dengan yang mendukung Prabowo, sama dengan yang mendukung Anies. Atau paling tidak selisihnya nggak banyak. Tapi apa yang Anda lihat? Partai politiknya Ganjar apa? PDIP ngotot bahwa yang menentukan siapa calonnya itu adalah partai, dalam hal ini ketua umum partai. Nah, sehingga Ganjar sebagai orang yang patuh dengan partai, mau tidak mau juga harus mengikuti partai. Sementara siapa yang akan dicalonkan partai sampai hari ini belum ada. Tetapi publik kan tahu siapa yang dikehendaki oleh partai PDIP, yaitu Mbak Puan, kan begitu. Nah, itu kan ada ketegangan seperti itu. Kemudian sekarang lagi orang seperti Anies, ya kan? Seperti katakanlah Bu Kofifa, itu kan calon-calon yang bagus juga, apakah presiden, apakah calon wakil presiden. Tetapi mereka berdua apakah sudah ada partai yang mau mendukung dia? Masih unyu-unyu semua, masih spekulasi semua. Padahal survei-survei yang memotret pendapat publik sudah jelas bahwa orang seperti Anies, seperti Bu Kofifa, seperti Pak Mahfud MD, seperti Erick Thohir, itu kan Erick Thohir, semua itu adalah tokoh-tokoh populer. Tapi mereka semua kayak Ronin zaman Jepang itu. Ronin itu samurai yang tidak punya daimyo itu loh. Ya, nggak punya tuan. Jadi mereka itu kemana-mana yang masih mencari bosnya. Nah, sementara yang di dalam survei kalah melulu ini keluar pengen jadi capres dan macam-macam, ya kan? Misalnya Muhaimin Iskandar. Kalau Anda lihat surveinya rendah sekali Muhaimin, tapi dia terkemuka dalam berkampanye, bikin baliho, bikin macam-macam. Puan di dalam survei nggak ada suara yang signifikan, malah ada survei dia masih 0, tapi balihonya ada di mana-mana karena dia punya partai. Artinya keriuhan itu sudah terjadi. Sudah mulai terjadi, tapi ini juga pada akhirnya akan bisa melemahkan demokrasi. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kan yang bisa menentukan siapa dapat tiket kan partai politik, Mas. Kalau Anda tidak melalui threshold 10%, Anda mau malaikat pun nggak akan bisa nyalon. Kan begitu. Nah, terus kualitas demokrasi bagaimana kalau kemudian antara publik masyarakat dengan partai politik nggak klop? Nah, sementara yang menginginkan adanya judicial review terhadap threshold kalah semua kan, oleh MK ditolak semua kan sampai sekarang ini ya. Mungkin sebuah saran atau nasihat kepada masyarakat secara umum untuk melihat keriuhan politik ini yang sedang terjadi. Masyarakat menurut saya merasakan justru semakin cerdas.
Mereka nggak mau terlalu didikte oleh partai politik dan elit politik. Justru yang harus dipertanyakan itu kenapa partai-partai politik dan elit-elit politik itu bibit saja melihat dinamika seperti ini. Harusnya kan mereka mengakomodasi kehendak publik juga, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak misalnya nih. Kalau mau threshold ya diturunkan, jangan 20%, misalnya 7%, 10%. Satu. Yang nomor 2, apakah tidak bisa membuat aturan seperti dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur yang ada calon independen? Tentukan aja calon independen capres, ya kan? Nah itu kemudian akan bisa mengimbangi kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Kalau enggak dipaksakan, memang akan tetap menjadi pemilu yang didukung oleh partai-partai politik. Tapi kualitas presidennya dan kualitas negaranya ya sama saja sama sami mawon atau mungkin lebih buruk daripada yang sekarang. Dan demokrasi kita akan semakin turun kualitasnya. Sekarang aja udah turun melulu indeksnya. Indeks demokrasi Indonesia itu semakin turun Indonesia, sama dengan indeks human rights internasional itu Indonesia mengalami penurunan. Indeks penanganan korupsi juga turun. Nah kalau kemudian hasil capres nanti pemilu atau pilpres 2024 hasilnya cuma biasa-biasa saja, ya barangkali kualitas demokrasi Indonesia juga akan turun. Dan ini adalah sesuatu yang dinamika yang seharusnya tidak terjadi, karena kita sudah berapa? Sudah 2 dasawarsa loh berdemokrasi kita. Harusnya kan lebih bagus. Jangan semakin mundur atau hanya sama saja, sami mau. Gitu Mas, kalau analisa saya. Kalau kan waktu lalu kan waktu Jokowi itu kan dicalonkan PDIP di akhir-akhir ya. Ya. Nah, itu gimana? Kan ada kemungkinan. Saya sangat berharap Mas. Makanya saya kalau ngomong di forum, saya sangat berharap bahwa Bu Mega pada akhirnya akan menentukan bukan karena partai politiknya menghendaki ini itu, tapi betul-betul karena negara. Karena Bu Mega sudah membuktikan 2 kali bahwa beliau lebih mementingkan Republik Indonesia ketimbang kepentingan partai politik. Saya berharap itu, Mas. Saya masih optimis dengan Bu Mega. Saya catetin loh, Bu Mega itu kalau waktu mencalonkan Jokowi, kalau waktu itu beliau ngotot pasti bisa aja walaupun kalah. Tapi kan enggak, akhirnya beliau mencalonkan Jokowi dan bagus. Ya, nah sekarang ya dengan situasi seperti Ganjar, ya saya berharap lah bahwa pada akhirnya Bu Mega juga akan memutuskan. Saya tidak tahu apakah Ganjar apa tidak, tetapi paling tidak melihat dinamika publik yang tadi itu. Terkait isu yang lalu kan sempat ramai ya, sampai sekarang kan masih terasa cebong kadrun itu. Bagaimana untuk melihat fenomena ini, apakah akan terjadi cebong kadrun, ada 2 belah kubu ya kan sampai sekarang masih. Saya tidak setuju dengan analisa kayak begitu itu. Ya pada akhirnya memang di Indonesia ini ada kekuatan politik oposisi yang itu sangat kuat nuansa menggunakan politik Islam. Tapi apakah mereka itu semua kadrun atau apapun namanya itu? Enggak juga. Mereka itu juga konstituen yang legitimate. Ya, kalau kemudian pemerintah Indonesia atau siapapun yang memerintah ternyata masih belum berhasil dalam soal pemerataan ekonomi, dalam soal human rights, dalam soal politik identitas dan lain-lain, ya tentu akan ada kelompok-kelompok oposisi seperti itu. Nah soal nama kadrun cebong itu kan para buzzer aja yang memberikan julukan, atau media yang paling senang dengan istilah-istilah itu kan. Which is okay, karena memang media harus begitu. Mungkin plus statement darinya terkait terkait memandang kembali perpolitikan menuju 2020. Ya tadi itu kita tuh melihat sekarang ini situasi di mana partai-partai politik itu bidek dengan kehendak rakyat. Ya, kehendak rakyat saya lihat apa kriterianya, hasil survei. Nah, partai politik ngotot dengan threshold, dengan ngotot dengan penentukan calonnya itu tidak sesuai atau dengan keinginan rakyat. Nah itu dampaknya apa kalau gini terus? Maka
kalaupun terjadi pemilu 2024, kualitasnya nanti itu akan turun. Dan kalau turun, artinya demokrasi Indonesia juga akan menurun, semakin menurun. Setback, sekarang aja udah dijuluki setback. Saya termasuk yang mengatakan demokrasi Indonesia setback. Nah kalau nanti hasilnya lebih buruk lagi, bukan cuma setback. Tadi Pak Hasan bilang pura-pura aja. Saya tadi mengatakan Pentanesia itu kan salah satu kekuatan masyarakat sipil, Mas. Nah masyarakat sipil sekarang ini juga terbelah. Nah Pentanesia itu adalah salah satu komponen yang mencoba untuk menyatukan kembali kekuatan masyarakat sipil sehingga dia akan menjadi kekuatan demokrasi. Kalau tidak, maka kekuatan masyarakat nggak bisa mengontrol partai politik yang kayak begitu itu. Itu tadi buktinya. Kenapa ada ketegangan antara publik dengan masyarakat politik, dengan partai politik? Itu karena masyarakat sipilnya menjadi terbelah. Makanya masyarakat politik atau partai-partai politik bisa seenak-enaknya mereka sendiri bikin undang-undang secara senyap, ya kan? Membuat aturan-aturan yang ya diprotes tapi mereka diem-diem aja dan sebagainya itu. Jadi Pentanesia itu salah satu komponen, makanya tadi disarankan Pak Hasan bikinlah halakoh kebangsaan dengan kelompok masyarakat sipil yang lain. Jangan antar Pentanesia sendiri, ngajak NU, ngajak Muhammadiyah, ngajak gereja, ngajak cendekiawan dan lain-lain, agar supaya mereka menjadi kuat dan bisa mempressure juga kekuatan partai-partai politik. Karena selama 20 tahun terakhir ini partai politik Indonesia itu menjadi terlalu tidak memperhatikan masyarakat. Mereka hanya ngurus kepentingan sendiri aja, seolah-olah tidak bisa dikritik dan tidak bisa dikritik, tapi mengabaikan kritik.